Mengapa Marcelino Ferdinand masih betah di tanah air belum kembali ke Inggris? Misteri pembicaraan Shin Tae-yong dan ada indikasi lampu hijau Erick Thohir di balik keputusan ini? Kata Gerald Vandenberg usai dipastikan Thailand bertemu timnas U23 Indonesia di semifinal ASEAN Cup U23 2025. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Mengapa Marcelino Ferdinand masih betah di tanah air belum kembali ke Inggris? Misteri pembicaraan Shin Tae-yong dan ada indikasi lampu hijau Erick Thohir di balik keputusan ini? Marcelino Ferdinand, talenta muda sepak bola Indonesia yang tengah menimba pengalaman bersama Oxford United, hingga kini masih belum bergabung penuh dengan klubnya di Inggris. Padahal Oxford United saat ini tengah menjalani tur pramusim dan memperkuat skuad mereka di Liga Championship. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Marcelino masih menunggu kedatangan mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Sementara Erick Thohir, pemilik Oxford United sekaligus ketua PSSI, juga dikonfirmasi sempat memberikan sinyal positif terkait hal ini. Marcelino resmi bergabung dengan Oxford United pada Agustus 2024 dan sempat mencatat debut singkat di Piala FA dan Liga Championship. Namun sampai saat ini ia belum benar-benar berangkat ke Inggris untuk bergabung penuh dalam skuad. Erick Thohir menjelaskan bahwa hal ini berkaitan dengan proses adaptasi fisik yang masih harus dijalani Marcelino. Liga Inggris dikenal dengan intensitas dan kecepatan permainan yang sangat tinggi, sehingga para pemain baru, terutama dari Asia, perlu waktu untuk beradaptasi secara optimal. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, mengungkapkan bahwa Marcelino baru mendapatkan waktu bermain sangat terbatas di musim sebelumnya dan pihak klub masih melakukan evaluasi menyeluruh. Ada kemungkinan klub akan memutuskan untuk meminjamkan Marcelino ke klub lain agar mendapatkan jam terbang lebih banyak sebelum benar-benar menempatkannya dalam skuad inti Oxford United. Selain itu, Marcelino juga sempat tampil dalam ajang Piala Presiden 2025 di Indonesia yang menjadi kesempatan bagi klub dan pelatih untuk menilai performanya lebih lanjut. Penampilan Marcelino dalam turnamen ini sangat dinantikan karena akan memengaruhi keputusan klub terkait masa depannya. Di balik penundaan kepindahan Marcelino ke Inggris, muncul kabar menarik bahwa ia menunggu kedatangan Shin Tae-yong. Meski belum ada pernyataan resmi, rumor ini mendapat perhatian besar publik. Shin Tae-yong sendiri adalah pelatih yang dianggap mampu meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia secara signifikan. Kemungkinan keterlibatan Shin di Oxford United, entah sebagai pelatih atau dalam peran lain, menjadi spekulasi yang menyenangkan dan penuh harapan bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Keterkaitan ini juga didukung oleh posisi Erick Thohir yang tidak hanya menjadi pemilik Oxford United, tetapi juga ketua PSSI dan Menteri BUMN. Memungkinkan adanya jembatan yang kuat antara sepak bola Indonesia dan Eropa. Erick Thohir pernah menegaskan bahwa keputusan mengenai masa depan Marcelino sangat bergantung pada performanya selama masa adaptasi, bukan hanya berdasarkan koneksi atau posisi. Namun hingga Juli 2025, Shin Tae-yong sendiri belum memberikan tanda-tanda akan bergabung ke Oxford United. Ia masih aktif sebagai Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan dan Direktur klub Seongnam FC. Dengan demikian, kabar menunggu Shin Tae-yong sejauh ini lebih bersifat rumor yang menarik dan memberikan harapan bagi publik penggemar sepak bola Indonesia. Kedepan, banyak prediksi yang berkembang. Jika Marcelino dapat menunjukkan performa terbaik dan mendapat menit bermain yang cukup, ia kemungkinan akan segera bergabung secara penuh dengan Oxford United di Inggris. Namun jika belum siap, opsi peminjaman ke klub lain di Inggris atau bahkan di liga lain tetap terbuka.
Keikutsertaan Marcelino dalam turnamen Piala Presiden 2025 menjadi ajang pembuktian terakhir sebelum klub Oxford United membuat keputusan final. Gary Rowett menegaskan bahwa mereka akan mengupayakan yang terbaik demi karier Marcelino, termasuk kemungkinan peminjaman agar sang pemain mendapatkan pengalaman lebih banyak. Kabar seputar kemungkinan Shin Tae-yong terlibat dalam manajemen atau pelatihan di Oxford United memang belum bisa dipastikan. Namun, jika benar-benar terjadi, hal ini akan menjadi langkah luar biasa bagi integrasi sepak bola Asia di level Eropa yang lebih tinggi, sekaligus membuka jalan lebih lebar bagi talenta Indonesia di masa depan. Sementara itu, Erick Thohir terus mengawasi perkembangan ini dengan seksama menempatkan Marcelino sebagai figur penting dalam misi membawa sepak bola Indonesia ke panggung internasional. Dinamika adaptasi, performa, serta strategi klub akan menjadi penentu utama masa depan Marcelino di Oxford United. Sebagai pusat perhatian, Marcelino bukan hanya menjadi simbol bakat muda Indonesia, tetapi juga gambaran bagaimana sepak bola Asia dapat berkiprah di kompetisi besar seperti Liga Inggris. Kisahnya yang belum usai tentu membuat publik terus menunggu perkembangan terbaru dengan penuh antusiasme. Silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Kata Gerald Vandenberg usai dipastikan Thailand bertemu timnas U23 Indonesia di semifinal ASEAN Cup U23 2025. Timnas U23 Indonesia dipastikan akan bertemu Thailand pada semifinal ASEAN Cup U23 2025. Pelatih timnas U23 Indonesia, Gerald Vandenberg, tidak gentar. Timnas U23 Indonesia sudah terlebih dahulu lolos ke semifinal ASEAN Cup U23 2025. Tim Merah Putih keluar sebagai juara grup A ASEAN Cup U23 2025 dengan mengemas 7 poin. Ini didapatkan setelah timnas U23 Indonesia menang atas Brunei Darussalam dan Filipina serta imbang kontra Malaysia. Di babak semifinal ASEAN Cup U23 2025, timnas U23 Indonesia masih menunggu siapa lawan dari grup C, sebab masih ada Thailand dan Myanmar yang akan bertanding. Namun ternyata hasilnya Thailand bermain imbang 0-0 lawan Myanmar pada laga terakhir grup C ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Patriot, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (22 Juli 2025). Thailand berhak ke semifinal ASEAN Cup U23 2025 dengan status juara grup C, sebab masih ada Thailand dan Myanmar yang akan bertanding. Namun ternyata hasilnya Thailand bermain imbang 0-0 lawan Myanmar pada laga terakhir grup C ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Patriot, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (22 Juli 2025). Thailand berhak ke semifinal ASEAN Cup U23 2025 dengan status juara grup C. Gajah Perang mengemas 4 poin hasil imbang lawan Myanmar dan menang atas Timor Leste. Di babak gugur, Thailand akan berjumpa timnas U23 Indonesia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (25 Juli 2025) pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sebelum pertandingan itu ada duel Vietnam melawan Filipina di SUGBK, Jumat (25 Juli 2025 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Vietnam keluar sebagai juara grup C ASEAN Cup U23 2025
sedangkan Filipina menjadi runner-up terbaik. Pemenang dalam babak semifinal akan melaju ke final ASEAN Cup U23 2025 di SUGBK Selasa (29 Juli 2025). Sedangkan tim yang kalah akan bertanding pada perebutan tempat ketiga ASEAN Cup U23 2025 di SUGBK Senin (28 Juli 2025). Sekarang kami akan menjalani pertandingan melawan Thailand, kata Gerald Vandenberg dilansir bolasport.com dari akun Instagram pribadinya Selasa (22 Juli 2025). Juru taktik asal Belanda itu senang langkah timnas U23 Indonesia di ASEAN Cup U23 2025 belum selesai. Ia berusaha semaksimal mungkin agar Garuda Muda bisa menjadi juara di turnamen yang dulu bernama Piala AFF U23. Saya bangga dengan tim ini. Sekarang kami akan bermain di semifinal, tutup Gerald Vandenberg. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Top Marco Top, Enzo Fernandez terbuka gabung Real Madrid, Los Blancos siapkan Rp2 triliun. Real Madrid mulai tancap gas dalam bursa transfer musim panas 2025. Setelah ditinggal dua ikon lini tengah mereka, Luka Modric dan Toni Kroos, pelatih anyar Xabi Alonso kini berburu sosok pengganti sepadan. Nama Enzo Fernandez dari Chelsea pun mencuat sebagai kandidat kuat. Gelandang Argentina itu disebut telah memberi sinyal positif untuk merapat ke Santiago Bernabeu. Sebelumnya, Alonso sempat mengincar Rodri dari Manchester City, namun rencana itu kandas karena veto Presiden Madrid, Florentino Perez. Kini fokus tertuju pada Enzo, meski Chelsea masih ogah melepas pemain kunci mereka. Los Blancos dikabarkan siap menggelontorkan dana fantastis mencapai 150 juta euro dalam kurung sekitar 2,8 triliun rupiah demi mewujudkan transfer ini. Agar tak mengganggu stabilitas keuangan klub, Madrid mempertimbangkan menjual beberapa pemain seperti Rodrigo, Camavinga, dan Fran Garcia. Apakah langkah ini sepadan demi mendatangkan Enzo? Bagaimana menurut kamu? Apakah Enzo adalah pengganti ideal Kroos dan Modric? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Tak sinkron dan tak padu, statistik buktikan duet Vinicius Mbappe masih jauh dari harapan.
Kylian Mbappe datang ke Real Madrid dengan status mega bintang dan harapan tinggi, membentuk duet mematikan bersama Vinicius Jr. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Bukannya saling melengkapi, data justru menunjukkan bahwa keduanya lebih sering tampil tak sejalan. Menurut laporan AS, dari total 3.439 menit bermain bersama musim ini, sekitar 55% dari total menit Madrid interaksi langsung Mbappe dan Vinicius sangat minim. Dari 1.315 umpan Vinicius, hanya 202 mengarah ke Mbappe dalam kurung 15%. Sebaliknya, dari 1.413 umpan Mbappe, hanya 184 ditujukan kepada Vinicius dalam kurung 13%. Jelas, angka ini tak mencerminkan duet yang solid. Statistik individu juga ikut terdampak. Mbappe memang meraih sepatu emas, tapi rasio golnya menurun jadi tiap 108 menit dari 88 menit musim lalu. Vinicius bahkan lebih parah, turun jadi 1 gol tiap 211 menit. Kolaborasi mereka hanya 8 kali cetak gol di laga yang sama, mayoritas sebelum Januari. Apakah duet ini gagal atau hanya butuh waktu? Apakah Real Madrid perlu evaluasi besar atau percaya proses? Bagaimana pendapatmu, Madridista? Tulis opinimu di kolom komentar. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Real Madrid dan klub-klub elite ingin Piala Dunia antar klub digelar tiap 2 tahun, FIFA bilang tidak. Wacana menggelar Piala Dunia antar klub setiap 2 tahun kembali mencuat. Real Madrid dan sejumlah klub besar Eropa serta Amerika Selatan mengusulkan agar turnamen bergengsi ini tak lagi digelar setiap 4 tahun. Harapannya, tentu saja meningkatkan pemasukan. Tapi FIFA bersikap tegas, mereka menolak mentah-mentah ide ini. Menurut laporan ESPN dalam kurung 22 Juli 2025, FIFA menilai gagasan tersebut tidak realistis, terutama dari segi pendapatan. Mereka ragu bisa menghasilkan pemasukan hingga 16 triliun rupiah setiap 2 tahun sekali. Selain itu, risiko konflik dengan UEFA dan kalender sepak bola yang sudah padat jadi alasan utama. FIFA menyebut turnamen 2 tahunan ini sebagai sesuatu yang tidak layak. Fokus mereka saat ini tertuju pada edisi berikutnya di 2029, dengan Qatar menjadi salah satu kandidat kuat tuan rumah meskipun tantangan cuaca panas masih jadi hambatan. Polemik soal turnamen ini sudah berlangsung lama. Carlo Ancelotti bahkan pernah menyatakan Real Madrid tak akan ikut karena nilai komersialnya dianggap tak sepadan.
Bagaimana menurut kamu? Perlukah turnamen ini digelar 2 tahun sekali atau tetap 4 tahun? Tulis pendapatmu di kolom komentar. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Meski tanpa trofi, Real Madrid raup untung besar. Ada apa di balik angka ini? Musim 2024/25 memang berakhir tanpa gelar utama bagi Real Madrid. Namun, secara finansial, Los Blancos justru mencatatkan rekor mengesankan. Di bawah kepemimpinan Florentino Perez, Madrid membukukan keuntungan setelah pajak sebesar 24 juta dan pendapatan operasional tertinggi sepanjang sejarah klub sepak bola, 185 miliar. Pendapatan ini naik 111,5 juta dari musim sebelumnya, bahkan tanpa menyertakan transfer pemain. EBITDA mencapai 242,8 juta, sementara rasio utang atau EBITDA menyentuh 0,0 tanda kesehatan finansial yang luar biasa. Kas klub mencapai 165,7 juta dan utang bersih hanya 11,7 juta. Angka-angka ini menunjukkan Real Madrid begitu kuat secara ekonomi meski gagal meraih trofi La Liga, Liga Champions, atau Copa del Rey. Sektor stadion, sponsor, pemasaran, dan pertandingan persahabatan jadi pendorong utama pendapatan menyusul selesainya pembatasan konstruksi di Santiago Bernabeu. Namun pertanyaannya, apa indikasi dari semua ini? Apakah Real Madrid kini lebih fokus pada stabilitas finansial ketimbang dominasi di lapangan? Apa pendapatmu? Apakah ini sinyal transformasi klub menjadi mesin bisnis ketimbang tim juara? Yuk, tulis komentarmu. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and
I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Real Madrid pasang harga Rp286 miliar, tapi Real Betis cuma tawar Dani Ceballos Rp95 miliar. Kisah Dani Ceballos kembali jadi sorotan panas di bursa transfer musim panas ini. Sang gelandang dikaitkan dengan kepindahan ke Real Betis, mantan klub yang pernah jadi rumahnya. Namun, negosiasi tak berjalan mulus. Real Madrid menetapkan harga Rp286 miliar, sedangkan Betis hanya berani menawar Rp95 miliar. Selisih yang jauh ini membuat kesepakatan masih mandek. Ceballos tak banyak mendapat menit bermain di bawah Xabi Alonso. Dengan lini tengah yang penuh bintang seperti Valverde, Camavinga, Bellingham, hingga Güler, kans Ceballos tampil reguler nyaris tertutup. Meski Modric telah pergi, situasi tak banyak berubah baginya. Menariknya, Ceballos sempat mengunggah tulisan penuh makna di Instagram menyiratkan keinginannya untuk pulang ke Betis. Bahkan, ia disebut siap menurunkan gaji demi mewujudkan itu. Sementara itu, Real Madrid juga mengambil keputusan penting soal striker muda Endrick. Karena proses pemulihannya dari cedera, Endrick akan diistirahatkan sementara. Sebagai gantinya, Gonzalo Garcia naik kelas ke tim utama dan akan mengisi lini depan di awal musim. Bagaimana menurutmu? Haruskah Real Madrid melepas Ceballos dengan harga lebih rendah? Dan apakah Endrick bisa menjadi bintang besar usai pulih? Tulis komentarmu.